Selanjutnya, saudara, truk tambang timpa ibu dan anak. Akibat sopir hilang kendali, saudara, di jalan menurun, truk tambang tergelincir menimpa pengendara motor. Sopir truk melarikan diri. Kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk tronton pengangkut tambang di Jalan Raya Sudamanik, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, menewaskan seorang ibu dan anak. Kecelakaan yang terjadi adalah satu dari banyaknya masalah yang timbul akibat suramnya aturan yang mengatur truk-truk tambang di wilayah ini. Kecamatan Parung Panjang yang berada di Kabupaten Bogor dikenal sebagai jalur utama pengiriman material pembangunan bagi proyek ibu kota dan daerah sekitarnya. Ribuan truk tambang pengangkut batu andesit dan pasir melewati jalanan umum tiap harinya, menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, kecelakaan, hingga polusi udara yang parah. Bahan galian itu dikirim untuk membangun proyek-proyek nasional, namun mengorbankan kesehatan dan keselamatan warga. 1,5 miliar ton cadangan andesit Bogor dikeruk oleh 64 perusahaan. Di sisi lain, setidaknya 100 orang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ribuan warga terancam mengidap ispa akibat debu dan polusi. Daerah Bogor sudah lama dikenal memiliki cadangan batu andesit yang begitu besar. Potensi batu andesit di Kabupaten Bogor tersebar di beberapa kecamatan seperti Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Menurut data Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Barat, luas izin usaha pertambangan di Kabupaten Bogor mencapai 350.000 hektar. Perusahaan yang mendapat konsesi pertambangan berasal dari swasta hingga plat merah. Sebut saja PT Sudamanik, PT Holcim Beton, PT Prayoga Pertambangan dan Energi yang berstatus BUMD Kabupaten Bogor, hingga Waskita Beton Precast. Material tambang dikirim melewati jalanan umum untuk pembangunan proyek-proyek nasional seperti tol, bandara, hingga yang paling besar digunakan untuk reklamasi Teluk Jakarta. Setidaknya 80% batu dan pasir untuk pembangunan reklamasi berasal dari Bogor. Hal ini pernah disampaikan oleh Deddy Miswar saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat. Total perusahaan yang menambang hasil bumi di Kabupaten Bogor per 2019 sekitar 64 perusahaan yang memegang izin operasi dan 17 perusahaan transporter yang menyediakan truk-truk angkutan. Di Parung Panjang, setidaknya 3.000 truk melintas setiap harinya, menyebabkan masalah seperti macet, penyakit pernapasan, hingga kecelakaan. Penyebab kecelakaan terjadi karena sempitnya ruas jalan, banyaknya jalan berlubang, dan banyaknya supir-supir di bawah umur yang tentu saja tidak berpengalaman dan tak punya SIM. Bupati Bogor Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan KPK terkait dugaan kasus suap. Dalam OTT ini KPK juga menangkap sejumlah pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Masyarakat Parung Panjang sudah lama menanti janji pemerintah membangun jalan khusus untuk truk tambang. Pernah diwacanakan dibangun pada 2019, namun berujung tidak jelas hingga bupatinya ditangkap KPK karena kasus korupsi. Jalan khusus tambang juga menjadi janji politik Ridwan Kamil sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun hingga masa jabatannya selesai, belum juga direalisasikan dengan baik. Puluhan aksi demo, protes, tuntutan, hingga blokade jalan dilakukan masyarakat agar pemerintah turun tangan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberlakuan jam operasional untuk truk tambang melintas. Masalahnya, aturan ini terkesan hanya di atas kertas. Faktanya, truk-truk ini masih bisa melintas di luar jam operasional tanpa tindakan tegas dari aparat. Selain permasalahan kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, tingkat pencemaran udara akibat tambang juga mengancam warga sekitar. Serpihan material tambang dari truk tambang yang tidak ditutup bertebaran di udara, bercampur dengan serpihan debu kondisi jalan yang rusak, membuat udara di Parung Panjang dan sekitarnya makin buruk. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyatakan penderita ISPA di Kabupaten Bogor cukup tinggi. Data tahun 2018 menyebut total yang terkena ISPA mencapai 5.110 orang, dengan rincian di Kecamatan Parung Panjang sebanyak 79 orang, Rumpin 2.900 orang, dan Gunung Sindur 2.131 orang. Permasalahan di Parung Panjang dan sekitarnya nampaknya masih panjang. Tidak menutup kemungkinan kecelakaan kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan jalanan rusak makin parah, dan tidak menutup kemungkinan pula debu dan polusi udara masih membayang-bayangi masyarakat sekitar. Sampai jumpa, salam Universe.